Selamat pagi Ananda semuanya. Untuk hari ini kita mulai lagi pembelajaran kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas dulu KD-nya adalah 3.2 dulu ya Ananda ya. Nanti 3.1 akan kita bahas, mudah-mudahan cepat musibah ini berlalu, maka kita akan kembali ke 3.1 di kelas. Oke Ananda, untuk materi kita kali ini berarti kita akan bahas tentang elastisitas. Pada pembahasan elastisitas, maka kita akan lihat dulu apa tujuan yang akan kita bahas pada saat kita membahas elastisitas itu. Yang pertama, kita akan bisa bagaimana caranya kita bisa membedakan mana benda elastis dan mana yang tidak elastis. Nah, ini yang kita bahas pertama dulu. Yang kedua, kita akan membahas besaran-besaran pada elastisitas. Nah, yang ketiga, kita akan membahas yang namanya adalah hukum Hooke. Kemudian yang keempat, Ibu berharap kamu bisa membuat atau menggambarkan grafik. Gaya terhadap pertambahan panjang serta menentukan energi potensial gas. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas setiap harinya. Berarti untuk pertemuan kali ini, inilah yang akan kita bahas. Berarti kalau dilihat dari judulnya, benda elastis ini adalah benda yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita akan membedakan mana benda yang elastis dan mana benda yang tidak elastis. Nah, yang mana yang benda elastis itu? Bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, jika karet kita regangkan, kemudian kita hilangkan gaya regangnya, maka karet itu akan kembali dia ke panjang semula. Atau misalnya, jika kamu duduk di atas atau tidur di kasur spring bednya, berarti spring bednya itu mencembung ke bawah. Kemudian pada saat kamu berdiri, ternyata nggak ada lagi cembungan itu, menandakan bahwa per yang ada pada spring bednya itu sudah termasuk dia benda elastis. Sekarang dari sini, apa yang dikatakan dengan benda elastis itu? Nah, berarti benda dikatakan apabila dia dikatakan elastis, jika benda diberi dengan gaya, maka dia akan mengalami perubahan bentuk. Pada saat gayanya kita hilangkan, maka benda kembali lagi ke bentuk semula. Maka kita kategorikan dia adalah bendanya, atau dikatakan inilah yang dikatakan dengan elastisitas. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, apabila kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk asalnya, pada saat gaya kita hilangkan, maka kita namakan dia dengan elastisitas. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah karet. Kemudian ada lagi contoh lainnya adalah pegas atau per. Atau bisa lagi pada tubuh kita ada istilahnya adalah serat optik. Serat optik ini yang ada di mata kita. Kalau misalnya kita melihat cahaya itu banyak, berarti mata kita kedipkan ya, mengecil mata kita. Kan tidak selalu dia mengecil. Pada saat sudah ada atau berkurangnya cahaya, berarti kondisi mata kita dia kembali ke bentuk semula. Maka dikatakan dia bendanya adalah benda elastis. Lawan dari elastis adalah plastis. Apa itu plastis? Apabila benda itu kita beri dia dengan gaya, maka benda itu tidak kembali dia ke bentuk semula, atau benda mengalami perubahan bentuk. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya contohnya adalah plastik. Dia termasuk pada saat kita beri gaya atau benda itu tidak punya kemampuan untuk kembali lagi ke bentuk semula. Nah, ini dia yang membedakan antara benda elastis dan benda tidak elastis. Berarti jika dia elastis, dia mampu kembali ke bentuk semula pada saat gayanya kita hilangkan. Kalau bendanya tidak elastis, berarti dia tidak mampu kembali lagi ke bentuk semulanya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, adalah besaran-besaran
pada elastisitas. Apa saja besaran yang ada pada elastisitas? Yang pertama ada namanya adalah tegangan. Atau kita simbolkan dia dengan to seperti ini. Apa itu tegangan? Tegangan itu atau sering dikatakan istilahnya dalam kehidupan sehari-hari adalah stres. Nah, jadi tegangan atau dikatakan istilahnya dengan stres. Berarti besarnya tegangan ini nilainya sama dengan gaya persatuan luas. Makanya dalam kehidupan sehari-hari jangan terlalu banyak gaya. Kalau terlalu banyak gaya nanti bisa stres. Maka kita katakan bahwa besarnya tegangan itu adalah gaya persatuan luas. Semakin kecil luasnya berarti tegangannya semakin besar. Kemudian yang kedua, apabila benda itu kita tarik dia atau kita beri gaya kata ibu tadi, maka dia akan mengalami pertambahan panjang. Pada saat gayanya kita hilangkan, berarti dia kembali ke bentuk semula. Maka kalau misalnya di sini besaran berikutnya namanya adalah regangan atau istilahnya adalah stride dengan simbolnya E kecil. Misalnya sekarang ini benda ibu dalam kondisi awal dengan panjangnya X0. Pada saat dia ibu tarik dengan gaya sebesar F, ternyata benda ibu bertambah panjang sejauh delta X. Maka di sini ibu bisa mengatakan bahwa besarnya regangan itu nilainya sama dengan delta X per X0, atau ada orang yang tuliskan nanti delta L per L0. Sama ya. Siapa delta X? Siapa delta L? Adalah pertambahan panjang. Siapa X0? Siapa L0? Adalah panjang mula-mula pada saat benda kita belum kita beri gaya. Kemudian yang ketiga, besaran berikutnya adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas atau kita sambungkan dia dengan E. Atau orang sering membacanya lagi adalah modulus Young. Sama ya. Berapa besarnya modulus Young itu? Besarnya modulus Young atau modulus elastisitas nilainya akan sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Besarnya modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Atau bisa kita tuliskan gaya persatuan luas dibagi dengan pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Atau besarnya modulus elastisitas nilainya akan sama dengan F per A dikali dengan panjang mula-mula per pertambahan panjang. Nah, ini dia yang dikatakan istilahnya dengan apa namanya tadi? Modulus elastisitas. Maka besarnya modulus elastisitas sama dengan pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula, sementara modulus regangan, sementara modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Maka kita dapatkan sekarang bahwa besarnya modulus elastisitas itu ini dia sekarang. Nah, lagi. Ibu tadi mengatakan setiap benda apabila dia kita beri gaya, maka dia akan mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi di sini adalah terjadinya pertambahan panjang. Maka muncullah di sini yang dinamakan istilahnya dengan hukum Hooke. Apa bunyi hukum Hooke itu? Kalau misalnya benda ditarik dengan gaya kecil, maka akan mengalami pertambahan panjang kecil. Jika ditarik dia dengan gaya besar, maka dia akan mengalami pertambahan panjang juga besar. Maka di sini kita dapatkan bahwa gaya yang kita berikan pada sebuah benda berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Apakah sama? Misalnya ada aluminium kita tarik, kemudian besi kita tarik,
dengan gaya sama, otomatis pertambahan panjangnya juga berbeda. Maka di sini kita dapatkan ada istilahnya supaya tanda setara ini bisa menjadi tanda sama dengan, maka besarnya gaya nilainya akan sama dengan konstanta elastisitas benda elastis dikali dengan pertambahan panjangnya. Maka besarnya gayanya akan sama dengan F atau F sama dengan konstanta benda elastis dikali dengan delta X. Maka di sini apa bunyi hukum Hooke itu? Bahwa menurut hukum Hooke, semakin besar gaya yang kita berikan pada sebuah benda, maka dia akan mengalami pertambahan panjang juga semakin besar. Semakin kecil gaya yang kita berikan pada sebuah benda, maka dia juga akan mengalami pertambahan panjangnya juga semakin kecil. Dan setelah kita dapatkan persamaan dari hukum Hooke yang nilainya gaya itu nilainya sama dengan F sama dengan K kali delta X, atau besarnya konstanta elastis itu nilainya sama dengan gaya per pertambahan panjang. Kalau kita kembali bagaimana hubungan antara K dan E? Siapakah konstanta benda elastis? Siapa E? Modulus yang atau modulus benda elastis. Kembali ke persamaan, bahwa besarnya E itu tadi sama dengan F dikali dibagi dengan A dikali dengan X0 dibagi dengan delta X. Yuk, kembali. Bahwa besarnya E akan sama dengan F dikali X0 dibagi dengan delta X dikali A. Lihat. Nah, F per delta X ini sama dengan siapa? Ini sama dengan K. Maka besarnya modulus elastisitas itu nilainya sama dengan K dikali dengan panjang mula-mula dibagi dengan luas penangnya. Atau bisa juga konstanta elastisitas sama dengan modulus elastisitas dikali luas penambang dikali dengan panjang mula-mula. Inilah hubungan antara konstanta elastisitas dengan modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Pada saat kita membahas tadi pada hukum Hooke, semakin besar gaya yang kita berikan, maka benda akan mengalami pertambahan panjang juga semakin besar. Kalau misalnya ibu punya sebuah data percobaan, nah, sebuah data percobaan, di sini ada F dalam satuan Newton, di sini ada delta X dalam satuan cm. Pada saat ibu tarik dengan gaya 1 cm, bertambah panjangnya 10 cm. Pada saat ibu tarik dengan gaya 2 Newton, bertambah panjangnya 20. 3 bertambah panjangnya menjadi 30. Maka dari data ini sekarang, ibu bisa menentukan berapa besarnya konstanta benda elastis itu. Nah, kalau misalnya dari data yang kita punya ini, kita bisa menentukan berapa besarnya konstanta benda elastis itu. Sekarang, bahwa pertambahan panjangnya sama dengan 10 cm pada saat ditarik dengan gaya 1 Newton. Berarti kita ambil aja salah satu data. Kita bikin misalnya gayanya sama dengan 1 Newton. Delta X-nya sama dengan 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. Atau kita bisa cari K, nilainya tadi sama dengan F per delta X. Maka sama dengan 1 dibagi 0,1 atau sama dengan 10 Newton per meter. Nah, sekarang kalau ibu bawa lagi, kalau ibu bawa dia dalam bentuk grafik, tadi kita membahas bentuk grafik gaya terhadap pertambahan panjang. Maka ibu bikin sekarang grafiknya. Di sini ada gaya dalam satuan Newton. Di sini ada delta X dalam satuan cm. Ada 10, ada 20, ada 30 dan seterusnya. Bikinkan. Nah, ini dia.
maka kemiringan grafik inilah yang dikatakan sebagai nilai dari konstanta elastisitas kita itu. Ini dia K-nya, bukan di sini. Di sini Bu bikinkan. Inilah K-nya. Berarti jika itu juga bendanya ditarik dengan gaya yang berbeda-beda, mengalami pertambahan panjang berbeda, maka konstanta elastisnya pasti tetap. Pada saat kita menarik benda itu, maka kita akan mengalami yang namanya kita memiliki energi potensial. Berapa besarnya energi potensial pegas? Bahwa besarnya energi potensial pegas itu sama dengan luas grafik. Luas grafik yang mana? Luas grafik yang Ibu arsir. Mana luas grafik yang Ibu arsir? Luas grafik yang diarsir. Berarti ini sama dengan luas segitiga. Apa luas segitiga kita? Bahwa energi potensial pegas itu nilainya sama dengan setengah gaya dikali dengan pertambahan panjang. Tadi kita udah dapat bahwa besarnya F sama dengan K kali delta X. Maka kita bisa dapatkan bahwa energi potensialnya juga sama dengan setengah K kali delta X kali delta X. Maka besarnya energi potensialnya akan sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Apa satuan energi potensial itu? Energi apa saja dia? Satuannya adalah joule. Nah, ini dia materi yang kita bahas untuk pertemuan pertama ini. Nah, kalau nanti Ananda akan Ibu berikan beberapa buah soal berupa berarti nanti ada soal, ada tugasnya, Ananda akan kerjakan nanti di kantong soal ya. Kemudian nanti lagi lihat buku kreatifnya sebagai bahan tambahan. Maka nanti pada buku kreatif itu Ananda nanti kerjakan review dan penerapannya. Tetapi yang akan Ananda kirimkan nanti ke Google Classroom kita adalah tugas yang berupa tugas yang Ibu berikan saja. Untuk buku kreatifnya nanti aja kita akan Ibu kumpulkan nanti pada saat kita ketemu secara nyata. Dan Ananda, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin.